Oke. Ini, Ya. ya. Nah, penyebab stres karena atasan macam-macam. Slide berikutnya, Mas. Leadership is fun. Nah, ini dia. Ya. Jadi kalau tadi mungkin kita udah sekilas gitu ya mendapatkan gambaran apa yang membuat saya stres. Nah, macam-macam perbedaannya. Jadi mereka yang bekerjanya sudah lama dengan mereka yang fresh graduate tuh ada bedanya. Ada bedanya apa yang dirasakan gitu ya. Buat banyak orang, mungkin juga di beberapa klien saya, seringkali mereka muncul nih ketika bicara, oke, apa yang kamu rasakan terhadap atasan kamu gitu ya. Kebanyakan mereka menyampaikan karena saya nggak dapat gambaran nih, saya tuh sebenarnya ngapain nih. Ini saya punya cerita di salah satu BUMN gitu ya. Si bawahan ini mengalami situasi yang sangat tidak menyenangkan. Jadi atasannya menilai bahwa orang-orang anak karyawan-karyawan ini bahwa mereka tidak perform, nggak bisa kerja gitu ya. Nggak bisa kerja, hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan dan sebagainya. Nah, ternyata dari sisi pandangnya si karyawan, dia bilang, wah saya nggak tahu saya mesti ngerjain apa, atasan saya nggak jelas, saya punya peran saya di mana, tanggung jawab saya apa, job desk-nya yang nggak jelas, mesti ngapain, semuanya saya dikasih sendiri, suruh belajar sendiri. Ya, akhirnya kemudian, apalagi kalau misalnya mereka adalah karyawan baru atau misalnya MT, tanpa adanya arahan yang jelas, itu buat mereka tuh membingungkan. Wong saya aja dulu ya, ketika saya memegang posisi yang cukup tinggi di perusahaan, atas saya nggak jelas mau kemana sebenarnya, apa sih yang lo harapkan dari gue gitu kan. Nah, saya nggak tahu apakah teman-teman di sini menjadi atasan juga. Ini perlu dipastikan nih, kalau saya jadi atasan, apakah saya sudah jelas memberikan tugas dan tanggung jawab yang spesifik belum sama bawahan saya. Kalau belum atau merasa kayaknya gue nih termasuk nih, nah cepetan berubah deh. Karena apa? Karena itu adalah salah satu yang membuat karyawan Anda stres dan akhirnya dia nggak produktif. Terus ujung-ujungnya berpikir bahwa oh anaknya nggak bisa kerja, padahal yang salah kita sebagai atasan. Yang kedua, nggak jelas arahan atau visi yang mau dicapai. Ini seringkali terjadi. Kenapa? Karena banyak juga atasan ketika masuk bekerja di dalam sebuah perusahaan, dia nggak dapetin visi yang mau dicapai apa, arah kerjanya mau kemana, sehingga kemudian itu diturunkan lagi ke bawahannya. Ini tantangan. Dan ini nggak cuma 1-2 perusahaan, nggak 1-2 atasan, banyak sekali mereka nggak jelas mau kemana tuh nggak jelas, ya mau mencapai apa nggak jelas. Akhirnya dulu yang saya lakukan adalah karena ketidakjelasan itu buat saya stres ya. Saya tuh tipe orang yang semuanya tuh harus serba jelas. Visi yang harus serba jelas, target yang harus jelas gitu ya. Kalau enggak saya nggak bisa kerja. Nah, saya pernah menghadapi atasan yang kayak gini, posisinya adalah CEO. Saya di bawahnya gitu ya. Dan saya tanya, apa sih yang Bapak harapkan dari saya? Pokoknya kamu kerja aja sesuai dengan peran dan tanggung jawab kamu, jadi job desk-nya. Job desk-nya pas dilihat nggak ada sama sekali. Akhirnya yang terjadi adalah karena saya jadi stres, saya bilang, lu kok kayak gini ngapain hire saya gitu kan. Akhirnya saya buatlah job desk sendiri. Sampai segitunya. Sampai saya terus kemudian mikirin gimana ya. Akhirnya saya bikinlah tujuan dan target saya sendiri. Yang saya juga nggak tahu apakah ini searah nggak dengan arahan strategis gitu. Untungnya ketika berbicara dengan korporat, itu selaras. Kalau enggak, coba bayangin waktu yang terbuang luar biasa di kantor, which is itu mungkin dari 24 jam kita bekerja bisa termasuk dengan waktu di jalan bisa mungkin 10 jam, 12 jam gitu ya. Waktu yang dibuang digunakan untuk bekerja. Ya, rumah saya masih mending deket gitu dengan kantor saya, mungkin sekitar 40 menit. Bayangkan kalau saya punya temen itu rumahnya di Bekasi sama di Bogor. Buat perjalanan aja nih, ini beneran situasinya. Dia harus berangkat jam 4:30 pagi ya, sampai kantor jam 8 lewat, 8:30 kadangkala. Saya nggak ngerti kenapa begitu lama gitu ya. Terus dia di kantor kerja, pulang jam 7, sampai rumah jam 10, jam 9 kadangkala gitu. Bayangin hidupnya di mana? Di jalan bukan? Gitu ya. Ditambah dengan nggak jelas saya mesti ngerjain apa, pokoknya semua kertas administrasi banyak.
semuanya perintilan. Jadi kalau saya suka sebut, kok kita jadi kayak pemadam kebakaran, arahnya nggak jelas. Nah ini bikin kita stres. Saya waktu itu stres, saya nggak tahu teman-teman, karena nggak ada apa sih yang pengen dicapai secara spesifik. Yang ketiga, menciptakan ini. Nah atasan ya, saya nggak tahu apakah teman-teman mengalami ini. Suasana kerjanya menegangkan dan menakutkan, mengintimidasi. Kalau tadi nonton video, lihat kan, itu Devil Wears Prada itu, pokoknya kalau dia datang, tiba-tiba pokoknya kalau bisa kabur aja, gitu ya. Nah saya dulu juga punya kayak gitu tuh. Kalau misalnya si managing directornya lewat, lebih baik melipir. Kalau enggak, lu dimarahin pokoknya. Bukan pekerjaannya aja dimarahin. Sampai pernah yang saya paling kasihan adalah saya punya pengalaman itu luar biasa, pengalaman yang dahsyat gitu ya. Masih empty, terkaget-kaget. Jadi saya ketemu sama OB yang dipecat. Saat itu juga HRD-nya stres karena bingung cari kesalahannya apa. Kesalahannya apa coba? Gara-gara daunnya terasa ada debu. Jadi si presidirnya pegang tuh daun biasalah ya kalau di lobby. Pas kebetulan si OB-nya lagi merapikan tuh lobby. Ternyata dia lupa. Salah satu job desk-nya adalah yang tidak diungkapkan oleh atasannya si OB, jadi koordinator OB, kamu harus mengelap daun yang ada di lobby. Ternyata dia tidak melakukan itu. Jadilah dia stres. Baik, pokoknya kalau dia lewat semua tegang. Muka satpam pun tegang. Ya. Resepsionis tegang, sampai kemudian director tegang, semua tegang. Dan saat itu saya jadi empty dan saya nggak tahu kalau ternyata dia orang yang sangat menakutkan. Saya bingung, kenapa saya lewat wajah semuanya begitu tegang? Saya pikir saya sedang dihargai saat itu. Ternyata gara-gara takut sama si presidirnya. Nah, situasinya yang dibawa nggak enak, gitu ya. Dan itu banyak banget dialami. Kayaknya saya banyak perusahaan menghadapi atasan-atasan yang kayak gitu. Saya nggak ngerti kenapa. Jadi situasinya nggak menyenangkan. Terus kemudian apa lagi? Pokoknya kalau dia datang tiba-tiba gebrak meja atau apa. Dan saya pernah punya klien, ini nggak tahu. Semoga hari ini sudah tidak gitu ya. Ketika ada meeting dan dia nggak suka dengan opini dari bawahannya, tiba-tiba ada telepon tuh melayang. Itu beneran terjadi. Jadi kalau di ruang meeting kan ada ya telepon gitu ya. Itu bisa tuh melayang tuh, atau pulpen melayang gitu. Bayangin berapa stresnya bekerja dalam suasana seperti itu. Atau misalnya nanti ada juga atasan yang biasanya cenderung enggak mempercayai bawahan atau micromanagement. Ini banyak nih terjadi nih. Ini juga mungkin dipengaruhi oleh pengalaman si atasan terhadap pengalamannya di masa lalu ketika bekerja, plus juga dipengaruhi oleh faktor kepribadian juga dipengaruhi juga. Biasanya nih kalau yang dia tidak mempercayai bawahan, biasanya mereka cenderung pokoknya pengen serba tahu apa yang dikerjain bawahannya, sampai hal kecil-kecil ya, sampai hal yang administratif dia pengen tahu, sampai mungkin kalau mau ke WC pun mesti tahu kayaknya gitu ya. Jadi hal kecil dia tanyain. Nah ini biasanya banyak tuh di organisasi. Ada beberapa perusahaan swasta yang saya kenal itu ya, atasannya modelnya kayak gitu. Nggak percaya tuh bawahan, kalau misalnya bawahan ngomong A, dianggap oh dia pasti bohong nih, dia tidak berintegritas nih. Jadi semua diperiksain sampai detail-detail. Padahal kenyataannya setiap kita membutuhkan yang namanya ruang, ya nggak? Membutuhkan yang namanya ruang untuk bisa bekerja sendiri, dipercayakan bahwa ya saya bisa melakukannya. Nah, di sini ada tipe-tipe bos pokoknya yang getting involved sampai sekecil-kecilnya. Kalau ngomongin soal gaya kepemimpinan, termasuk juga dipengaruhi oleh kepribadiannya. Seringkali juga karena tidak dipercaya oleh bawahan atau si atasan ini memperhatikan hal yang kecil-kecil ini, kemudian biasanya yang terjadi adalah saya merasa jadi nggak nyaman. Saya merasa peran saya tuh ternyata nggak dipercaya full ya. Atau misalnya termasuk contoh nih,
saya pernah menghadapi klien saya gitu ya, levelnya direktur, tapi buat tanda tangan memberikan approval cuma boleh sampai dengan 50 juta. Padahal perusahaannya bergeraknya kalau ngomongin soal omset dan aset udah triliunan. Jadi harus langsung kepada owner. Artinya apa? Dia nggak benar-benar dipercaya untuk mengelola sebuah perusahaan. Maka dia kemudian akhirnya stres terus menerus gitu ya. Akhirnya kemudian ya dia tidak happy, hubungan dengan keluarganya nggak happy. Akhirnya kemarahan itu ditimpakan kembali kepada bawahannya. Jadi berulang tuh, dia dapat dari atasannya, dia melakukan hal yang sama ke bawahannya lagi. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak paham kekuatan dari anggota timnya. Nah, biasanya yang sering terjadi adalah, saya nggak tahu apakah teman-teman mengalami ini, kebanyakan atasan atau perusahaan selalu carinya merekrut mereka yang siap kerja tanpa mendefinisikan secara spesifik yang dimaksud siap kerja itu yang seperti apa. Juga seringkali pokoknya disamaratakan aja deh, pokoknya dianggap bahwa mau sesuai atau enggak, pokoknya kamu selesain kerjaanmu. Mau kamu potensinya sesuai apa enggak atau kompetensi yang sesuai apa enggak, pokoknya nih kerjaan selesai. Kalau saya kasih kerjanya selesai. Ini sering banyak terjadi. Sehingga kemudian akhirnya apalagi buat karyawan yang ingin meningkatkan kompetensinya, meningkatkan karirnya, mereka jadi stuck. Merasa, loh saya nggak kemana-mana, merasa nggak dikembangkan gitu ya. Ini seringkali terjadi. Lalu kemudian muncul seringkali adalah si karyawan nggak bisa menunjukkan minatnya untuk bekerja di bidangnya karena dianggap itu bukan keahliannya. Alih-alih terakhir adalah berpengaruh kepada produktivitas, dianggap nggak bisa kerja, padahal mungkin memang nggak sesuai dengan profil orangnya. Ini seringkali terjadi. Saya nggak tahu apakah ini juga dialami sama teman-teman. Nanti kita bisa share juga di sini. Dan kalau misalnya teman-teman mengalami ini, ternyata saya masuk ke perusahaan A nggak sesuai sama keahlian saya, nggak sesuai sama minat saya. Masuk lagi ke perusahaan B nggak lagi sesuai sama minat saya dan seterusnya. Akhirnya berganti-ganti pekerjaan. Ya, ternyata mengalami hal yang sama. Ya nggak heran, kenapa? Karena banyak perusahaan di Indonesia gaya kepemimpinannya harus banyak mengalami perubahan dan perkembangan. Dan yang terakhir adalah tidak adanya atau kurangnya reward atau penghargaan. Coba kalau teman-teman ingat gitu ya, berapa kali sih saya mendapatkan kata terima kasih dari atasan saya. Thank you ya Christine udah bantu saya, udah support saya luar biasa sehingga saya tuh kita punya tim jadi bisa improve, bisa semakin lebih baik. Berapa banyak tuh atasan yang bisa saya thank you. Seringan manggilnya adalah Christine kesini. Selalu yang dipanggil ada karena saya salah. Bener gak? Jarang tuh saya dipanggil karena thank you ya dikasih jabat tangan gitu ya. Terus kemudian kalau bisa dikasih voucher gitu ya belanja. Itu keren lagi tuh. Nggak usah deh, kasih saya thank you aja. Keseringannya adalah atasan selalu bikin saya Kak, saya dipanggil kalau biasanya, oh ya HRD bilang suruh lakukan coaching. Iya Bu, dilakukan coaching. Di coaching itu gue dimarahin, bukannya mendapatkan pengembangan gitu. Akhirnya jadi stres juga. Kenapa? Setiap kali nggak ada penghargaan. Pokoknya semuanya dirasanya nggak cukup. Nah kira-kira siapa yang merasakan kayak gitu tuh? Kayaknya gue kerja selama 10 tahun, 20 tahun jarang tuh bos gue bilang thank you luar biasa dari hati yang paling dalam gitu ya. Kan kita bisa ngerasain ya, orang itu tulus apa enggak sih ngomong thank you sama kita. Ya sudah, ini slide berikutnya Mas. Lanjut ya. Slide berikutnya. Ya. Ini sudah terlihat? Benar. Ya betul, oke. Ya. Jadi ini soalnya yang tadi belum selesai nih. Baru sampai yang tadi yang keberapa tuh. Nah, perilaku yang membuat stres juga nih, tidak adanya transparansi atau keterbukaan. Nah, seringkali saya nggak tahu, tapi banyak sekali atasan kita yang menyembunyikan informasi. Jadi tiba-tiba ada keputusan, kita nggak tahu, akhirnya kita dimarah-marahin customer atau dimarahin kena makian dari bagian lain biasanya. Kenapa? Karena ada informasi yang kita belum ketahui.
Bayangin, setiap kali atasan dapat informasi nggak disampaikan ke kita, padahal itu pekerjaan kita nih. Akhirnya kena marah dari orang lain, bayangin. Setiap hari begitu, stres atau enggak? Ya. Nah, kenapa biasanya atasan tuh nggak transparan? Bisa jadi pertama nih, ini kecenderungan sebagai atasan. Ya. Saya takut kalau saya transparan terbuka sama kamu, hai bawahan, nanti posisi saya diambil sama kamu karena ternyata kamu lebih kompeten dari saya. Itu tuh. Apalagi kalau mereka yang bekerja lebih dari 6 tahun di satu perusahaan, tetap di posisi yang sama, biasanya udah takut tuh posisinya dicuri. Tapi nggak selalu ya, nggak selalu. Cuma kecenderungannya begitu, akhirnya udah sembunyikan. Atau yang kedua, dia nggak percaya sama kalian, gitu ya, sama si bawahannya. Kenapa? Karena bawahannya bocor. Contoh, dulu ketika saya pernah memegang salah satu divisi HRD, saya itu agak-agak menjaga situasi, menjaga informasi yang harus diketahui oleh salah satu staf saya. Kenapa? Karena orangnya tukang gosip. Bayangin kebijakannya belum saya keluarin, udah sampai kemana-mana. Akhirnya jadinya demo, kan susah gitu ya. Nah, itu juga harus dilihat gitu. Cuma memang kecenderungannya kenapa si atasan menjadi tidak transparan, karena yang tadi, biasanya karena ada perasaan terancam juga di luar yang tadi ya. Ternyata si bawahannya suka gosip, saya nggak tahu. Semoga di sini teman-teman peserta di sini nggak ada yang suka gosip. Cuma kecenderungannya banyak juga yang gitu. Aduh, gue udah tahu duluan. Ya udah gue bagi-bagi. Terus bilang ke temennya, jangan dikasih tahu ke siapa-siapa. Nggak tahu ya temennya bilang, lu jangan kasih tahu ke siapa-siapa. Akhirnya menyebar semuanya, gitu ya. Nah, kemudian juga selanjutnya adalah tidak ada petunjuk, jadi delegasi, kasih kerjaan aja, tapi nggak tahu bagaimana cara melakukannya, mesti ketemu siapa dan sebagainya. Nah, ada beberapa orang itu butuh, istilahnya dia bukan orang yang sangat kreatif mencari jalannya sendiri. Pokoknya gue paling suka kasih hasil akhirnya yang ingin dicapai, yang udah sisanya saya yang kerjain sendiri. Tapi ada beberapa orang yang butuh petunjuk. Nah, mereka yang butuh petunjuk yang sangat detail pasti akan stres ketika atas saya cuma kasih delegasi aja, kasih tugas-tugas aja. Kemudian yang ini, tidak mendengarkan opini bawahan, merasa dirinya yang paling tahu. Kenapa? Saya bekerja udah paling lama, ya. Saya atasan kamu, jadi saya biasanya paling benar. Nah, atasan-atasan suka sombong begini nih. Saya berasa paling benar, yang lain salah. Jadi kalau misalnya, itu yang pertama. Yang kedua, pride. Kalau saya nerima opini bawahan saya, waduh, gengsi gue mau dikemanain gitu. Masa gue dikasih tahu bawahan gue gitu kan ya. Kemudian juga seringkali atasan nggak mau mendengar karena merasa, ya kasih idenya begitu-begitu terus. Nggak ada perubahan, ada juga yang kayak gitu. Atau ada atasan yang paling nggak suka dikritik atau nggak suka dikasih opini. Itu juga dipengaruhi kepribadian tuh. Jadi kalau misalnya nanti mau ngomongin soal kepribadian, besok bisa lanjut ya, ngomongin soal gaya komunikasi yang efektif dengan berbagai tipe kepribadian. Karena penting, salah satu kesuksesan dalam bekerja, termasuk karir yang saya temukan ya selama saya bekerja sebagai profesional atau sebagai ketika menjalankan usaha sendiri, komunikasi itu penting banget. Gaya komunikasi Anda akan menentukan kesuksesan Anda untuk mencapai tujuan yang pengen diharapkan. Terus yang kemudian diskriminasi, tadi dari polling sedikit kayaknya ya, nggak banyak diskriminasi ya. Cuma di banyak negara atau di banyak daerah gitu ya, saya juga nemuin diskriminasi tertentu. Contoh nih misalnya, mohon maaf Mas Agung pria, saya wanita. Saya pernah jadi saya pernah bekerja di perusahaan yang 90% pria. Wow. Ya 90% pria, pimpinannya pria semua. Cuman saya sendiri, bukan 90% berarti. Soalnya saya cuma sendiri perempuan. 99% berarti ya? Itu gitu. Ya mungkin gitu ya. Ya. Jadi yang terjadi adalah karena saya wanita, opini saya cenderung tidak didengarkan. Kenapa kamu atau apa sih, kan perempuan kan biasanya pakai high heels, kalau ke lapangan juga nggak mau gitu ya, pengennya ya udah pengennya yang cantik-cantik, padahal dia nggak tahu kalau saya suka nongkrong tuh di Pantura. Ya, jadi dianggap itu yang tadi, saya
karena saya sebagai wanita, perempuan gitu ya, merasa didiskriminasi, dianggap oh kalau perempuan itu nggak bisa tuh yang namanya kerja di lapangan yang kotor-kotor istilahnya. Padahal beda loh, sentuhan perempuan itu sentuhan keibuan. Biasanya gitu, apalagi menghadapi yang demo-demo biasanya. Ya, kalau yang menghadapi demo, saya punya pengalaman, saya ditinggalin tuh dari para pria-pria yang berbadan kekar itu ya, dan saya harus menghadapi ribuan karyawan sendirian. Padahal saya perempuan kecil gitu, masih imut-imut gitu ya. Itu diskriminasi. Cuman mereka akhirnya melihat, ternyata perempuan itu lebih bisa membangun, ya, menetralkan suasana sampai nggak demo. Kenapa? Ada itu, ya, orientasi keibuannya muncul soalnya. Terus kemudian ras, biasanya suku. Saya nggak tahu apakah di sini terjadi. Jadi ada banyak perusahaan juga menentukan kalau suku tertentu atau misalnya agama tertentu gajinya lebih gede daripada yang lain. Yang paling tahu HRD nih, bagian HRD. Karena kecenderungannya ada yang kayak gitu tuh. Oh kalau yang ini dapat gaji lebih besar padahal levelnya sama. Itu diskriminasi. Atau misalnya contoh, oh karena dia cantik dan ganteng dan enak diajak ini ya hangout, biasanya si atasnya jadi lebih dekat sama dia. Terus kita misalnya, aduh kita nggak bisa deket, nggak bisa ngambil hati, akhirnya si atasan kasih nilai kita jelek. Itu seringkali terjadi, mungkin cuman nggak dirasakan. Ya itu diskriminasi termasuk. Terus kemudian suka memaki. Nih banyak nih suka memaki nih. Gitu aja nggak bisa gitu ya, sorry. Gitu aja nggak bisa ngerjain, gitu ya. Itu memaki tuh. Sampai kebun binatang juga bisa keluar. Nah, saya nggak tahu apakah teman-teman di sini juga punya kecenderungan suka memaki nggak? Goblok banget sih, gitu aja nggak bisa, itu memaki tuh. Misalnya sedikit nggak masalah, tapi itu juga termasuk, nyinyir juga termasuk memaki juga. Atau misalnya berkomentar hal yang negatif, memberikan feedback yang negatif di forum terbuka. Hati-hati, ada banyak juga kita misalnya, oh saya ini orangnya sensitif, atasan saya negur saya di forum besar. Kira-kira perasaan saya gimana, sakit hati, udah langsung masuk ke hati, tancep-tancep gitu ya. Nah ini yang tadi tuh, suka lempar tanggung jawab, saya sebutnya seni tai chi. Oh iya, tahu kan tai chi kan, set gitu kan. Jadi kalau gue punya masalah, lo yang maju, gitu ya. Kalau dapet reward, nah saya yang maju tampil. Kalau dapet pujian saya yang maju. Tapi kalau ada masalah, misalnya lu aja deh yang ketemu customer itu ya. Kenapa? Karena dia nggak mau mengambil tanggung jawab. Seni tai chi. Ini banyak nih di organisasi. Saya ketemu berapa sekian banyak atasan ya. Rata-rata seni tai chi-nya jalannya luar biasa. Luar biasa tuh, bener-bener deh. Jadi pokoknya kalau ada masalah, Christine yang maju gitu ya. Awalnya sih enak gitu ya, bilang, wah Christine kamu tuh kompeten nih di sini. Ternyata dia takut, dia lari dari tanggung jawabnya. Dasar bodoh juga gitu ya, dulu ya masih anti weights. Gue sanggup gitu ya, ternyata enggak, itu seni tai chi. Jadi lemparin tanggung jawab. Dan mungkin kita tanpa sadar, mungkin yang di sini juga ada atasan-atasan juga. Tanpa sadar kita mencoba melemparkan masalah ke bawahan kita. Ya. Dulu saya ketika saya pegang divisi HR banyak banget saya dapat keluhan gitu ya, curhat dari banyak karyawan yang merasa kok atasan saya kok seneng banget sih lakukan tai chi ini. Itu sebenarnya tuh dia nggak cocok tuh jadi atasan. Akhirnya mereka stres sampai ada yang sampai sakit tipes berkali-kali gitu. Saya bingung kan, kok bisa nih orang nih sakit hari ini udah di 2 minggu kan sakit tipes. Bulan depan sakit lagi, masuk rumah sakit lagi. Ternyata masalahnya dengan atasannya. Itu jadi masalah psikologis. Kemudian, nah ini dia, emosi tidak terkendali. Saya tidak mau mendiskriminasi, cuman memang ada beberapa pattern di mana kadangkala nih wanita ini kalau lagi PMS sudah emosinya kebawa-bawa di pekerjaan. Ya. Karena itu makanya ada perlunya yang namanya kedewasaan emosi, kematangan emosi. Seringkali kadangkala dia seneng-seneng banget, terus kadangkala kalau marah-marah suka-suka marah-marah, tiba-tiba banting pintu dan sebagainya, padahal hal kecil.